Mungkin kalau saya ngecek satu-satu kok kayaknya kurang kerjaan gitu ya. Kita mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat selalu. Dan semoga kita selalu bisa tetap bersyukur dalam kondisi apapun ya. Kondisi yang tidak ideal seperti ini memang tidak menyenangkan, tapi ya itu bagian dari keprihatinan kita semuanya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini itu pertemuan ke-6 untuk kelas C di sini. Kemudian nanti minggu depan pertemuan ke-7. Kemudian nanti akan ada kuliah pengganti pertemuan ke-5. Jadi maksudnya yang 1 minggu kalian kemarin itu libur, dikatakan libur atau ya nggak tahu ya libur atau enggak, libur juga nggak bisa kemana-mana juga kan. Jadi itu minta diganti juga. Nanti kita akan mungkin janjian kapan untuk pertemuan ke-5, bisa minggu ini atau bisa minggu depan. Kemudian jangan lupa tugasnya tadi yang tugas pertemuan ke-4 kelas C ada di sini. Waktunya 1 minggu, silakan dimasukkan. Kemudian di sini juga ada untuk yang pertemuan 6 ini nanti bisa dimasukkan ke di sini penugasan assignment kelas C soal UTS 1516. Soal UTS 1516 itu ada di apa namanya, di Microsoft Teams ya. Di Microsoft Teams itu sebentar yang di sini di Microsoft Teams itu di kelas PBO itu kan ada kemarin mengerjakan contoh soal UTS 1516. Nah, di situ ada soalnya. Di sini ada yang sudah mengerjakan, ada yang belum. Memang di Microsoft Teams itu kemarin niat saya memang untuk percobaan gitu. Jadi silahkan, ada yang mau mengerjakan boleh, ada yang mungkin tidak mengerjakan juga nggak masalah. Tapi yang mengerjakan nanti akan ada poin plus macam itu di sini. Nah, minggu ini mungkin kita akan bahas soal yang UTS 1516. Kalau apa namanya, menyambung pertemuan kita kemarin yang di kelas 2 minggu kemarin itu kan, setelah semua materi itu kita selesaikan kemarin, saya juga sebenarnya nggak tahu juga. Kemarin konsep saya itu menyelesaikan semua materi sampai minggu keempat, dan alhamdulillahnya minggu keempat itu materi kita semuanya sudah selesai. 567 kita latihan, dan pas 567 kita tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung ya. Segala sesuatunya itu tetap ada yang perlu kita syukuri juga ya. Jadi materinya sudah selesai semuanya, tinggal kita latihan. Oke, kemudian kita ke soal UTS 1516. Soal UTS 1516 seperti ini ya. Oke, di layar Anda muncul soal UTS-nya dan juga muncul ini ya, beberapa teman-teman Anda kameranya. Di soal UTS 1516 ini itu ada 3 soal. Kalau 1516, dan setiap soal itu mungkin sebelumnya di semester ini, semester Gasal 2015-2016 itu memang konsepnya menggunakan notasi algoritmik ya, tidak langsung ke notasi Java tapi notasi algoritmik. Oleh karena itu soalnya sendiri juga di sini notasinya notasi algoritmik. Jadi ada panah masuk, ada panah keluar,
dan juga di sini ada inherit gitu. Biasanya kan kalau di Java kita pakai extend, jadi kurang lebih begitu. Ini pakai notasi algoritmik. Nah, di soal yang pertama itu berkaitan dengan teori. Nah, teorinya di sini itu diminta untuk menjelaskan perbedaan antara overloading dan overriding. Kalau nggak salah di materi ketiga atau keempat itu ada berkaitan dengan overloading dan overriding. Overloading itu selalu terjadi di dalam satu kelas yang sama. Jadi baik metode ataupun konstruktor itu bisa lebih dari satu dengan nama yang sama dalam satu kelas. Yang membedakan itu parameternya, baik jumlahnya ataupun urutan dari parameternya. Nah, kalau overriding itu dia terjadi dalam hierarki kelas. Hierarki kelas itu maksudnya inheritance gitu. Jadi si subclass itu menulis ulang metode punyanya superclassnya, karena mungkin implementasinya di dalam subclassnya itu beda gitu. Itu kita lakukan override. Wah, itu ada ayam berkokok, ada yang baru masuk. Mungkin kalau yang baru masuk bisa dimatiin mikrofonnya dulu ya. Saya akan mute all dari sini juga. Oke. Kita kembali lagi di soal nomor 1 bagian yang B itu fungsi selektor dan mutator gitu. Jadi fungsi selektor mutator itu kan memang pada prinsipnya hubungan antar objek itu kan komunikasinya via parsing message gitu, dan itu jembatani oleh selektor mutatornya juga untuk mengambil nilai atribut yang dimiliki oleh objek tadi ataupun memutasi atau merubah nilai atributnya gitu ya. Lengkapnya ada di pertemuan kedua atau 3 kalau nggak salah. Nah, kemudian soal yang kedua itu fix me. Fix me itu maksudnya perbaiki. Jadi kalau ada yang salah itu nanti diminta untuk diperbaiki. Di sini 35 poin. Oh ya, yang tadi soal nomor 1 tuh 20 poin. Ya seharusnya kalau teorinya semacam itu 20 poin itu sudah otomatis bisa lah harusnya ya. Saya yakin kalau konsep semacam ini itu dari pertemuan kita yang keempat dengan tugas keempat itu semua semua kosakata itu semuanya ada di situ. Kalau Anda bisa menjelaskan berarti poin 1 soal nomor 1 di sini harusnya bisa. Soal nomor 2 itu di sini diminta untuk memperbaiki, disajikan dua kelas, ada kelas bujur sangkar dan ada kelas kubus. Nah, bujur sangkar dan kubus ini di soal ini disambungkan dengan konsep inheritance gitu. Kalau dilihat itu mungkin pertamanya agak nggak logis gitu. Maksudnya kalau konsep inheritance, kalau Anda ingat itu kan konsepnya adalah is a gitu. Kan ada dua, ada is a, ada part of gitu. Kalau konsep inheritance itu pakainya is a. Kalau misalnya kita buat kubus is a bujur sangkar, itu rasanya nggak logis gitu. Jadi seharusnya tidak inherit kepada bujur sangkar gitu. Kalau di Java pakai extend. Nah, di sini atau kalau dibalik misalnya bujur sangkar is a kubus itu juga enggak gitu. Apakah kubus itu adalah bujur sangkar? Mungkin enggak secara logika. Atau kalau dibalik bujur sangkar itu adalah kubus? Enggak juga gitu. Jadi kalau di pertanyaan yang A di sini jelaskan apa yang tidak tepat dari implementasi kedua kelas tersebut. Implementasi konsep inheritance-nya mungkin tidak tepat ya. Jadi dia bukan konsep is a tapi part of gitu. Sama seperti contoh yang ada di slide juga, itu juga
antara persegi dengan persegi panjang, itu part of it, bukan is a. Kemudian yang kedua, oh iya, yang di Microsoft Teams ada yang sudah mengembalikan, ada yang menjawabnya dengan tepat, jadi mensoroti masalah is a atau part of-nya. Tapi ada juga yang jadi kayak ngasal, yang salah bukan itunya, tapi yang salah ada yang atributnya, ada yang konstruktornya, ada yang metodenya gitu. Jadi seharusnya yang A di sini adalah konsep inheritance-nya yang disoroti. Kemudian bagian yang B, buatlah implementasi dari kelas bujur sangkar dan kelas kubus supaya memenuhi kaidah pewarisan. Jadi di sini kan kubus ataupun bujur sangkar itu ada function hitung luasnya, function hitung luas permukaan dan sebagainya. Jadi mungkin kalau mau dipakai itu bisa pakai konsep interface. Jadi nanti misalnya kelas bujur sangkar implement interface hitung luas gitu. Atau mungkin kelas kubus itu implement hitung luas permukaan, implement hitung luas volume gitu. Maaf, hitung volume, bukan hitung luas volume. Jadi kelas kubus implement interface hitung luas permukaan, interface hitung volume gitu. Jadi mungkin harusnya ke arah ke interface menjadi solusinya di antara dua kelas ini. Jadi bukan konsep inheritance-nya. Kemudian untuk soal nomor 3, di situ disajikan sebuah kelas diagram. Di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kelas. Yang paling atas itu kelas abstrak. Kemudian anak-anaknya di sini kelas biasa. Jadi ada kelas abstrak item koleksi, ada atributnya ID, judul, tahun terbit, dan counter gitu. Counternya ini statik ya. Kemudian punya dua metode, abstrak hitung biaya pinjam dan print info. Kemudian anak-anaknya di sini ada kelas buku, kelas majalah, dan kelas proceeding. Sebentar. Teteh AA, boleh tutupin pintunya? Oke, kembali lagi. Tadi harus tutup pintunya dulu. Maklum kalau di rumah banyak suara. Kembali ke sini lagi. Tadi ada 4 kelas. Tadi subkelasnya ada kelas buku, ada majalah, ada proceeding. Kalau konsep inheritance semacam ini, berarti nanti otomatis yang punyanya superclass, baik atribut atau metode, akan diberikan kepada anaknya. Apalagi ini abstrak kelas. Di sini ada abstrak metode, wajib diimplementasikan oleh si buku, majalah, ataupun proceeding gitu. Jadi nanti buku akan punya di sini punya 1 atribut ditambah dengan 4 atribut. Di sini juga sama, jadi 5 atribut. Majalah, proceeding juga sama, semacam itu. Nah, di sini diminta implementasikan studi kasus di samping dengan notasi sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Kemudian ada tambahan prosedur print info di dalam kelas abstrak item koleksi. Di sini print info itu mencetak semua atribut yang dimiliki oleh satu kelas. Jadi kalau satu kelas, misalnya kelas buku, nanti dia harus melakukan overriding atas print info. Nah, print info yang sebelumnya mencetak hanya 4 4 atributnya ini, di buku harusnya mencetak 5 atribut gitu. Jadi dilakukan override.
Lengkapi segala sesuatu sehingga main program berikut itu bisa berjalan. Jadi di sini disajikan ada satu kelas main item koleksi, mulai dari ini mendefinisikan B itu adalah buku, majalah, proceeding, ini proceeding juga. Kemudian membuat objek dari B, buku. Dengan buku di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 argumen ya. Jadi kalau misalnya di sini buku dengan 4 argumen, berarti nanti di kelas buku itu wajib ada satu konstruktor yang 4 parameter gitu. Jadi new buku di sini nanti akan memanggil konstruktor di dalam buku yang 4 parameter. Begitu juga majalah. Majalah di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 argumen juga. Jadi otomatis di dalam majalah nanti akan punya satu konstruktor yang menghandle 4 parameternya ini gitu. Nah, sedikit berbeda dengan proceeding. Di proceeding di sini ada yang 4 argumen, dan yang di bawahnya itu ada yang 3 argumen. Jadi secara otomatis di kelas proceeding minimal ada 2 konstruktor. Konstruktor yang pertama itu dia akan punya 4 parameter, dan konstruktor yang kedua dia akan punya 3 parameter gitu. Jadi yang P ini akan memanggil konstruktor dengan 4 parameter, yang P2 akan memanggil konstruktor dengan 3 parameter gitu. Jadi kalau kita berpikir dari main kelasnya ke dalam kelas biasanya, kita memetakannya semacam itu. Nah, kemudian di sini ada M, hitung biaya pinjam. Jadi ada metode hitung biaya pinjam dari M itu majalah. Di sini majalah, nanti dia akan mengimplementasikan prosedur hitung biaya pinjam. Karena ini abstrak, wajib diimplementasikan oleh anaknya. Nah, implementasinya ada di bawahnya. Untuk majalah itu biaya peminjamannya, lama peminjaman dikalikan dengan 1.500 dikalikan dengan 1 plus 1 per tahun terbitnya gitu. Nah, kalau buku lama peminjaman kali 500. Kalau proceeding itu berapapun lamanya dia tetap 5.000 saja. Jadi di sini ada argumen 7, itu maksudnya adalah 7 hari gitu. Jadi waktu peminjamannya atau lama peminjamannya. Kemudian di sini diminta untuk b.printinfo, berarti mencetak semua atribut punyanya buku ya. Kemudian m.getCounter, berarti m itu majalah, getCounter itu mengambil counternya si majalah di dalam majalah di sini. Berarti metode get counter harus ada di majalah. Kemudian set cetakan ke, itu di sini proceeding, berarti di kelas proceeding itu ada set cetakan, itu berarti ke di sini cetakan ke, di sini selektor mutatornya. Di sini ngeset kedua. Jadi mutatornya untuk cetakan ke. Ya. Kemudian di sini ada b.pengarang, ini harusnya menyebabkan error. Jadi maksudnya di baris ini itu harusnya tidak bisa dieksekusi. Tidak bisa dieksekusi berarti b.pengarang itu tidak diizinkan. Kalau tidak diizinkan semacam ini berarti pengarang di dalam B itu buku, itu harusnya private gitu. Jadi kalau private itu kan hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri saja. Makanya kelas M item koleksi di sini itu dia tidak diizinkan akses. Jadi dengan membuat si pengarang itu menjadi private, baris ini akan tidak bisa dieksekusi, dan itu yang dimau gitu. Semacam itu. Kemudian oh ya, di sini ada satu catatan. Maaf, di soal ini itu semuanya di sini pakai crash gitu. Ini harusnya enggak. Di sini protected pakai crash,
public pakai plus memang. Nah, di sini private itu harusnya pakai minus gitu. Di sini juga minus, di sini minus. Begitu. Dari penjelasan saya harusnya mungkin bisa dikerjakan 3 soal ini tadi. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh, silahkan. Ini pertanyaan dari Mbak Anneke Karina, mau bertanya untuk implementasi nomor 2B, bentuk 2B ini ya. Bentuknya harus coding Java atau kelas diagram. Kalau di sini dimintanya ke coding Java-nya ya. Apa namanya? Bukan di kelas diagramnya. Gitu. Kemudian pertanyaan dari Mbak Rara di sini, kenapa tanda private jadi minus yang seperti kata Bapak? Yaitu memang minus ya. Maksudnya itu kesepakatan bersama ya. Kalau crash seperti ini itu kan protected gitu. Kalau plus itu adalah public, dan kalau private itu dia adalah minus ya. Mungkin begitu. Dari Mas Rizky, izin bertanya, minus private plus public, crash ini protected. Crash ini protected. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan seputar soal yang ini tadi? Misi Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Mas siapa? Boleh tahu namanya? Kenalkan, aku isi nanya ya Pak. Ya. Tadi yang untuk Siapa Mas? Siapa? Dandi Pak. Dandi, ya silakan Mas. Ya. Saya masih kurang jelas ini Pak, perbedaan inheritance sama Pak. Terus contoh penulisannya tuh kayak gimana? Inheritance dengan interface. Kalau inheritance itu kan konsep is a ya. Kalau Anda dua buah kelas, kalau di tengah-tengahnya itu Anda tuliskan is a, misalnya mahasiswa manusia gitu. Kalau kita sebelah kiri itu kita letakkan kelas mahasiswa is a manusia, itu logis gitu. Bener nggak? Kalau Anda pakai logika mahasiswa itu adalah manusia, itu benar gitu. Itu konsep inheritance gitu. Tapi kalau di sini kubus itu adalah bujur sangkar, itu yang salah gitu. Jadi seharusnya itu bukan is tapi part of. Kubus dan bujur sangkar itu salah satu menjadi bagian daripada yang lain. Bujur sangkar itu bagian dari kubus, seharusnya begitu. Dari situ jelas nggak Mas Dandi? Berarti cuman salah di penulisannya aja Pak? Bukan salah di penulisannya. Di sini memang konsep inheritance seharusnya tidak dilakukan di dua kelas ini gitu. Maksudnya begitu. Antara kubus dan bujur sangkar itu harusnya tidak diberikan konsep inheritance. Tapi mungkin karena di sini banyak metode yang ada, bisa menggunakan konsep interface gitu. Di modul kuliah kita di bagian abstrak kelas dan interface itu ada contohnya. Gitu. Pak, nanti saya buka lagi Pak. Yang penting mungkin antara dua kelas itu, kalau ini bisa inheritance atau enggak,
konsep is a tadi itu harus logis menurut kita gitu. Tadi misalnya mahasiswa is a manusia, itu logis gitu. Jadi si mahasiswa itu anaknya manusia gitu. Kita bisa mengatakan mahasiswa itu adalah manusia juga gitu. Dosen juga manusia juga gitu. Dosen adalah manusia gitu. Jadi itu konsep inheritance sederhananya mungkin begitu. Kalau tidak bisa begitu, mungkin bisa menggunakan konsep interface gitu. Dalam penurunan metode-metodenya di sini semacam itu. Seperti itu kali ya Mas ya. Ya, masih banyak Pak. Oke. Maaf tadi listriknya sempat mati. Jadi koneksinya loss. Ini otomatis nyambung sendiri. Gitu. Oke, ada lagi. Untuk tugas ini boleh diketik nggak Pak? Tulis tangan aja kali ya. Jadi biar Anda olahraga, Anda sehat gitu ya. Jadi untuk melawan COVID ini kan jadi perlu olahraga sedikit lah di dalam ruangan, nulis gitu. Hitung aja olahraga gitu. Gitu kali ya Mas Haikal ya. Baik Pak, biar sehat. Oke. Ada lagi? Silahkan. Boleh. Kertasnya bebas atau folio? Bebas, sepunyanya. Tidak perlu ke ke sumur botol untuk beli ya. Nah, Mas Wiki sambil olahraga biar tidak kaku tangannya. Oke. Tadi kertasnya bebas, tidak perlu beli ke sumur botol atau mana gitu. Jadi kan menghindari keluar ya. Ada yang belum absen? Mungkin kalau saya ngecek satu-satu kok kayaknya kurang kerjaan kali ya. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Tolong jaga kesehatan. Kondisi semacam ini bukan pilihan kita, tapi ya memang harus kita lakukan. Jangan lupa olahraga, makan, sarapan, kemudian yang penting kesehatan diutamakan. Bagi yang sakit-sakit, segera menambah imunnya ya. Minum vitamin C ataupun lain sebagainya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semuanya tetap selalu bisa bersyukur dalam kondisi apapun, dan segera bisa kita ketemu lagi kondisinya yang normal-normal saja, lebih enak. Saya belum bisa menemukan nikmatnya kuliah online semacam ini. Jadi lebih enak kuliah seperti biasa gitu. Biasanya kan saya minta pada duduk di depan, ini kayaknya tidak perlu diminta duduk di depan juga gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih nyala juga. Tapi kameranya yang hidup cuman yang cowok-cowok saja. Yang cewek nggak ada yang hidup kameranya. Malu kali belum mandi gitu ya. Oh, make up dulu gitu. Oh, luar biasa.